Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nama minggu kita pada minggu ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1 dengan topik menuruti perintah Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, marilah mempersiapkan diri, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Hupuji hupasangap ho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari titah yang pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikan hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kepada Yesus,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita membacanya secara bergantian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini ada tertulis pada warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup WA di week masing-masing. Akan saya bacakan poin-poin yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, persembahan untuk Kas Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Minggu yang akan datang 2 Mei 2021 dilaksanakan pertukaran pengkhotbah di HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie.
Tetapi karena masih dalam situasi pandemi, maka pengkhotbah oleh pendeta masing-masing gereja di semua kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk kas HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Warta kedua, peresmian HKBP Resort Bethesda Balai Endah. Pada minggu hari ini 25 April 2021 diadakan peresmian HKBP Resort Bethesda Balai Endah bertempat di Gedung Handoyo Jipur, Jalan Raya Dayakolot nomor 325 Bandung. Pendeta resort, Parhado Resort dalam hal ini Sintua Wesley WDH Silaen, Sintua Robert Saragi, Sintua Medan Nababan, dan utusan HKBP Bandung Sintua Darmawan Marpaung akan berangkat mengikuti acara tersebut. Warta ketiga, penghiburan. Pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 15.30 WIB, bertempat di gereja akan diadakan penghiburan kepada keluarga Halomoan Silaen SH, IC Burung Marbun, WIK Daerah 7 Pajajaran, sehubungan dengan Nyonya Ija Sutijah Marbun Boru Malau yang telah berpulang di waktu yang lalu, dan kepada keluarga Nyonya Irina Rini Silaen Boru Sitorus, WIK Daerah 7 Pajajaran, sehubungan dengan Amang Ronald Christopher Silaen PSI yang telah berpulang di waktu yang lalu. Warta keempat, Seksi Sosial HKBP Bandung. Pada hari Kamis 29 April 2021, Seksi Sosial HKBP Bandung bersama-sama dengan Sintua Daerah dan Pendeta akan mengadakan kunjungan kasih kepada jemaat HKBP Bandung yang telah sakit lama atau sakit renge, kumpul di gereja jam 8 WIB agar dapat berangkat bersama-sama. Warta kelima, webinar Seksi Kesehatan HKBP Bandung. Pada hari Jumat 30 April 2021 jam 18.30 WIB akan diadakan webinar Seksi Kesehatan HKBP Bandung dengan tema pentingnya menjaga gizi bagi orang tua pada masa pandemi COVID-19. Narasumber Dr. Uli Kartika Boru Manurung melalui link Zoom dengan meeting ID ada pada Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom amang inang saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom amang inang yang hadir dalam gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Horas Molohudok horas alusna ulup-ulup. Horas. Iya, karena minggu kita hari ini adalah minggu jubilate, minggu marulup-ulup. Jadi ulup-ulup itu sukacita yang luar biasa. Banyak hal membuat kita bersukacita.
Dan sukacita itu juga lah yang akan disampaikan lewat firman hari ini yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayat 24. Saya bacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduhnya oleh Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Sukacita kita tadi kita katakan berbagai hal mengakibatkan kita harus bersukacita. Tapi secara khusus hari ini sukacita kita dibilang begini, demikianlah kita ketahui. Kalau dikatakan demikian maka kita naik lagi satu ayat ke atas, ayat 18 kita baca. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ini sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Sukacita itu adalah kita dinyatakannya dari kebenaran. Jadi kalau kita dikatakan dari kebenaran, maka otomatis tidak ada lagi yang menghalang kita untuk menjadi takut melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada lagi. Semuanya sudah lepas, plong. Karena apa? Dalam hati kita ada kebenaran, dalam pikiran kita ada kebenaran, dalam perbuatan kita juga ada kebenaran. Ya, itu baru kita benar-benar dari kebenaran. Tapi kalau hati kita, pikiran kita, hati kita berbeda, dan iman kita juga berbeda, iman kita dari kebenaran, tapi hati kita tidak dari kebenaran, pikiran kita tidak dari kebenaran, perbuatan kita juga tidak dari kebenaran. Maka sekarang ditanya, siapa kita? Siapa yang bisa menjawab dirinya siapa? Kalau imannya benar, tapi perbuatannya tidak benar. Kita tidak bisa menjawab siapa kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengatakan, marjubileum mahamu, marjubilate mahamuna, marlupulu mahamuna. Bersukacitalah. Karena apa? Karena kamu itu dari kebenaran. Oleh karena itu kita akan lihat. Mari kita mundur ke belakang. Saya sudah 54 tahun. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada yang lebih tua dari saya, juga lebih muda dari saya. Mari kita mundur ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Mana lebih banyak? Masa mundur kita ke belakang itu mana lebih banyak? Membuat Allah bersukacita karena pikiran, hati, dan perbuatan kita benar? Atau lebih banyak Tuhan berduka karena pikiran kita, hati kita tidak benar, iman kita saja yang benar? Mari kita sulikit. Kita edi nomor 267, oh Tuhan sulikit mau. Mari kita selidiki. Kalau Tuhan yang menyelidiki kita, saya yakin kita tidak akan bertahan. Sebelum Tuhan menyelidiki kita, mari kita selidiki diri kita sendiri. Supaya kita bisa merasakan, oh saya rupanya masih di sini. Kalau kita bisa merasakan dan mengakui saya masih di sini, maka kita akan bertanya, apakah saya hanya sampai di sini? Atau masih ada tujuan lain? Kalau masih ada tujuan kita yang lain, mari kita dekatkan kita ke jalan supaya kita mendekati tujuan yang akan kita tuju.
Tapi kalau kita mengatakan, saya sudah sampai di sini saja, anggoiba, tidak ada lagi yang bisa komentar. Ya. Tapi kalau kita masih mengatakan, oh saya rupanya masih di sini, sementara tujuan saya ke sana, mari kita mendekatkan diri ke jalan itu. Apa jalan itu? Dikatakan begini, kalau sebaliknya, kalau kita sudah, oh saya sudah ternyata sampai di sana, maka dikatakan dalam ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau kebenaran sudah lebih menguasai kita dari hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, kebenaran itu sudah lebih berkuasa atas kita, maka kita akan mengatakan, Allahku, Bapakku, aku anakmu setia. Tapi kalau masih lebih banyak kita mengandalkan pikiran dan keinginan kita dalam hidup kita, kita menyatakan, Allahku, Bapakku, kasihani aku. Karena memang ya, dalam ayat 20 dikatakan, Allah lebih besar. Kasih Allah lebih besar daripada pelanggaran kita. Kasih Allah lebih besar dari pelanggaran kita. Nah, kalau kasih Allah lebih besar dari pelanggaran kita, apakah kita akan menutup diri? Pasti kita akan mengatakan, Moleate madiho Tuhan, Roma au. Karena kasihmu lebih besar daripada pelanggaranku. Terpuji namamu. Aku bersyukur, aku akan datang. Kalau kita mau mengatakan aku datang kepada kasihnya yang lebih besar itu artinya juga kita melakukan satu tindakan putus hubungan dengan nyamuk. Putus hubungan dengan masa lalu. Ya, jangan lagi kita melakukan amin ya Tuhan, hari Minggu aku akan beribadah kepadamu. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, izinkan aku dengan pikiranku. Oh, jangan. Ya. Ini yang sering kita lakukan. Hari Minggu, ya, aku akan datang beribadah kepadamu karena memang harimu. Tapi Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, itu jangan dulu campuri urusanku. Karena itu urusan dunia. Wah, repot kita. Tidak hanya hari Minggu hari Tuhan. Hari itu semuanya hari Tuhan. Tidak ada hari manusia. Semuanya harinya Tuhan. Maka pada saat kita melakukan aktivitas kita juga dikatakan kita harus berdamai. Hati, pikiran, dan seluruhnya kita harus berdamai. Berdamainya di mana? Berdamai kita karena kita mengatakan tadi, Tuhan, kalau kita masih merasakan orang berdosa, Tuhan, inilah anakmu, tapi kasihmu lebih besar daripada pelanggaranku, aku akan mendekatkan diri kepadamu. Oleh karena itu katanya apa? Lakukan perintahku. Apa perintahnya? Perintahnya dikatakan, inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Pertama. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi. Kalau sungguh-sungguh kita adalah cahaya sinar daripada Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita dan kita dikatakan untuk bersinar kepada orang lain, maka pasti tidak akan susah untuk memaafkan. Ya, tidak susah memaafkan. Karena apa? Karena kita sudah di dalam kuasa Tuhan. Tuhan itu sendiri sudah memaafkan kita. Kalau kita juga susah untuk memaafkan orang lain, wah, saya pernah melihat seperti ini. Biasanya kan dulu, habis perjamuan kudus itu, margajang-gajang do sudah merhaliang masih jalangan ate di gereja. Jadi saya pernah mengetahui ada yang bertikai. Dan satu orang sudah pertama datang salam, dia berdiri di ujung sana, dan bersalaman lagi, memanjang-manjang, oh ini sudah datang kawannya yang berseteru. Nah, datangnya sudah pertama berdiri, dikasihnya tangannya, dan kawannya itu dilepaskannya, ipir-pirhon, bukannya disalam, ale dipir-pirhon. Dalam hati saya mengatakan, oh Tuhan, kami masih di sini. Tapi besoknya saya sampaikan kepada kawan itu, kalau kamu melakukan hal itu kemarin,
percumalah kamu mengatakan, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan nomor dosa Tuhami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Enggak laku. Ya, itu menjadi nol. Tuhan tidak melihat ada sesuatu yang melayakkan kita untuk mendapat pengampunan. Oleh karena itu, kalau kita sudah bersungguh-sungguh ada dalam Kristus Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan, engkau sahabatku apabila engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Ale-alekku mahamu, molo diulahamu na hupatik koni. Menjadi sahabat Yesus, wah luar biasa. Ada ide orang Batak mengatakan seperti ini. Bukan ide, hata ni Batak. Manuk ni pialangge, hotek-hotek lahomar pira. Sirang maraliale, lobian na matianina. Yesus mengatakan, kamu saudaraku. Kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Apa perintahnya? Perintahnya satu tadi yang mengatakan, kita saling mengasihi. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masuki dulu persoalan hidupmu. Ingat dulu siapa orang yang sangat dan paling menyakiti hatimu. Pasti ada. Pasti ada orang yang membuat kita sangat marah. Kita sangat sakit hati dibuatnya. Mungkinkah ketemu? Mungkin. Dan apabila bertemu, mana lebih ringan melakukannya? Begini, dengan hati yang tulus, atau begini? Mana yang lebih indah? Mana lebih ringan melakukannya? Senyum dengan hati yang tulus, walaupun dia akan murhing bohina, tapi kita tetap, atau kita yang duluan, pasti akan kita setuju, sama-sama setuju mengatakan lebih mudah, lebih ringan, tidak terbeban kita kalau kita senyum. Kita tidak terbeban. Lepas. Terserah apa jawaban dari dia. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana kita berinteraksi dengan dia. Dengan jujur kita mengatakan, ya, aku juga pernah salah kok. Ya kan? Pada saat kita senyum kepada orang yang menyakiti hati kita, kita mau mengatakan, aku juga pernah salah kok. Tapi memang sama orang lain, tapi nggak apa-apa. Aku juga pernah salah. Artinya aku sudah memaafkanmu. Tidak ada beban dalam hidup kita. Kalau itu sudah mulai berbuah apa yang kita imani dalam pikiran kita, dan kita sudah mulai berdamai, dan juga dalam perilaku kita, sudah kita lakukan itu. Dan itu buktinya kalau kita sudah menjadi ale-ale nih Tuhan Yesus. Kristen pertama disebut di Antioquia, di Ethiopia. Kristen pertama disebut di sana karena apa? Karena mereka ada sekumpulan orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka melakukan kasih. Mereka melakukan semua persekutuan yang luar biasa. Indah sekali. Berbeda daripada kehidupan orang yang ada di sana. Sungguh luar biasa. Maka mereka mengatakan, kami ini Kristen. Bukan mereka mengatakan orang lain, oh itu Kristen. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran Kristus. Mengikuti ajaran Kristus menjadi kasih, berbuah. Kalau kita hendak menjadi berbuah, mungkin nyanyian buku Ende nomor 720, kita boleh sama-sama menyanyikannya. Buku Ende nomor 720 ayat 1 dan ayat 3. Bersinar dan menunggu di gigi Yesus.
Kita diberi cahaya kehidupan untuk boleh memperlihatkan cahaya kehidupan kepada orang lain. Kita diajak dalam kehidupan itu sendiri, maka kita juga berbuah kehidupan bagi orang lain. Maka Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, ini menjadi persoalan baru ya. Kalau mengasihi teman, semua kita bisa. Mengasihi teman, pasti bisa. Siapapun kita. Tetapi mengasihi musuh. Nah ini, ternyata kalau kita sudah hadir dalam kehidupan Tuhan itu, firman daripada Tuhan itu, enggak susah untuk senyum, menyapa orang yang menyakiti hati kita. Dan yang luar biasanya dikatakan, molo di beko nadinggan tuna martahina roa dopakko, napa gugukon gara tusima jujung nadoho. Nah ini bahasa Indonesianya ini apa ini ya? Kalau kamu melakukan hal yang baik kepada orang yang berniat jahat bagimu, sesungguhnya engkau menghidupkan bara api di kepalanya katanya. Seperti itu terjemahan bebasnya. Maka janganlah pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, siapa yang akan dipuji? Yang dipuji setan. Berhasil dia melakukan kejahatan itu menjadi balasan terhadap kejahatan. Tapi kalau kita melakukan pembalasan kejahatan dengan kebaikan, yang dipuji siapa? Martua madebata di bagasak kita. Bukan kita yang dipuji, bukan. Tapi debata dona martua di bagasan kita. Sekarang dipertanyakan kepada kita. Kalau dikatakan tadi, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. So, apa yang akan kita lakukan kalau kita diperhadapkan dengan masalah itu? Apa yang harus kita lakukan? Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Yaitu naik ke ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Apa untungnya? Kan itu persoalannya. Karena ini masih dunia. Iya kan? Apa untungnya kalau kulakukan kebenaran rupanya? Karena ini masih dunia. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan seperti ini. Bahasa Batak mate, itu dah huingot. Sai patit ni Jehovah dolo morohana Arya doho borngin ayat 2 Mei ayat 3. Songon haun nasinua do ibana di topi ni batangaik marparbuheo parbuena di tikina. Maka kalau kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dikatakan, tetapi kesukaannya ialah hukum Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu bukan janji manusia. Itu janji Allah. Dan Yesus juga menekankan itu dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Itulah keinginan kita. Kita ingin martua di Portibion dakolak kita. Ada dohok doyanak kota, dohok do pahoputta, pinoparta, satu rodi berkesudahan. Habis sampai ke bawah semua. Mereka semua ingin diberkati. Kalau kita ingin diberkati dan juga anak cucu kita diberkati, maka mulailah jujur pada diri sendiri, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada firman-Nya, dan lakukan firman-Nya dalam hidup. Tidak hanya dengan kata, tetapi juga seluruh aktivitas yang bisa kita lakukan. Sama iman kita, pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita memperlihatkan I am a Christian. Kita, saudara semua, diminta untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Berbahagialah menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terpuji namamu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup hari ini. Sungguh kami berbahagia dan bersuka cita. Firman-Mu menguatkan kami bahwa kami dari kebenaran karena Engkau telah mengangkat kami dari lumpur kematian dan juga menempatkan kami menjadi anak-anak Allah di dunia ini. Sekalipun kami masih ada di dunia ini, tetapi Tuhan Roh-Mu yang kudus menuntun, menguasai dan melayakkan kami untuk boleh berbuah sebagaimana yang Tuhan inginkan, karena kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami berbuah dalam kehidupan kami. Maka kami mengasihi Allah, mengasihi sesama kami, sebagaimana Tuhan juga sudah menyatakan kasih kepada kami. Maka sempurnakan setiap hal yang kami boleh lakukan Bapa, menjadi peribadatan kami dan persembahan kami kepadamu. Biarlah sukacita yang daripada Bapa juga selalu mengalir dalam kehidupan kami, bersama dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terpuji namamu, sempurnakan doa permohonan kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita. Kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.